Saudara-saudari, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki pesta demokrasi, yaitu pemilihan legislatif dan juga pemilihan Presiden Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Konferensi Wali Gereja Indonesia, para uskup se-Indonesia, memberikan beberapa kriteria bagi umat Katolik untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif dan terlebih pemilihan presiden. Ada 7 kriteria yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang disampaikan oleh para Bapak Uskup bagi umat Katolik dalam menggunakan hak pilihnya. Yang pertama, pilihlah pemimpin yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita diminta untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang menghormati kebinekaan negara ini. Kita tahu bahwa bangsa dan negara kita ini plural, terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa serta agama. Maka pilihlah pemimpin yang menghormati kebinekaan negara ini. Yang ketiga, pilihlah pemimpin yang memiliki integritas tinggi bagi kemajuan negara. Pemimpin yang sungguh memiliki integritas yang tinggi untuk memajukan negara ini. Yang keempat, pilihlah pemimpin yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi jangan pilih pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan diri dan golongannya. Maka kita lihat siapa-siapa yang merapat ke paslon 01, paslon 02, dan paslon 03. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dan golongan, atau betul-betul untuk kepentingan nasional, kepentingan bangsa kita ini. Yang kelima, pilihlah pemimpin yang mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, kaum lemah, tersingkir, dan difabel. Maka dari ketiga paslon ini, pilihlah pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki keberpihakan kepada kaum kecil, yang dekat dengan rakyat, yang mau memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bukan pemimpin yang pura-pura dekat dengan rakyat, yang mencari kepopularitasan dengan seolah-olah dekat dengan rakyat. Tetapi pilihlah pemimpin yang sungguh memiliki hati untuk memperjuangkan, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang keenam, pilihlah pemimpin yang memiliki rekam jejak yang terpuji. Dari ketiga paslon ini, coba kita melihat siapa yang rekam jejaknya itu sangat terpuji dan siapa yang rekam jejaknya itu buruk, tidak terpuji. Maka pilihlah pemimpin yang memiliki rekam jejak yang terpuji. Yang ketujuh, pilihlah pemimpin yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Bukan pemimpin yang mengeksploitasi alam ciptaan ini untuk kepentingan diri dan golongannya. Saudara-saudari umat Katolik, itulah 7 kriteria yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, oleh para Bapak Uskup, untuk bagaimana kita memilih pemimpin yang tepat untuk bangsa dan negara kita ini. Maka kita tahu bahwa untuk calon legislatif di berbagai daerah, kita mendukung orang-orang Katolik yang mau terjun ke dalam dunia politik. Gereja senantiasa mendorong umat Katolik untuk terjun dalam dunia politik. Maka kita dukung para caleg, para calon legislatif Katolik
yang mau terjun ke dalam dunia politik. Dengan demikian ada keterwakilan umat Katolik di legislatif. Maka semoga di berbagai macam daerah, berbagai macam paroki, ada umat-umat kita yang mau terjun dalam dunia politik, kita pilih calon legislatif Katolik yang mau memperjuangkan kepentingan kita bersama demi kemajuan bangsa dan negara kita ini. Dan untuk calon presiden, kita perlu memilih secara rasional, memakai akal sehat. Bandingkan secara rasional visi misi dari ketiga calon ini, rekam jejaknya, proses dalam karir pemerintahannya, dan 7 kriteria yang tadi disampaikan. Dengan demikian kita menggunakan hati nurani kita untuk memilih pemimpin yang pas untuk bangsa dan negara kita ini. Kita tahu bahwa bangsa dan negara kita ini sangat ditentukan oleh presiden. Maka semoga kita tidak salah memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Gunakan akal sehat, pakai akal budi untuk memilih pemimpin yang tepat. Dari ketiga calon ini tentu kita akan tahu siapa yang pas untuk memimpin bangsa dan negara kita ini. Maka jangan golput, gunakan hak pilihmu untuk memilih salah satu dari ketiga calon presiden kita ini. Dengan demikian bangsa kita ke depan akan menjadi lebih baik. Saudara-saudara terkasih, saya akan menutup video ini juga dengan menampilkan apa yang disampaikan oleh Romo Magni Suseno untuk kita bisa lebih terbuka untuk memilih pemimpin yang tepat dari ketiga calon ini, dan juga pernyataan para dosen filsafat dan teologi dari sekolah tinggi seluruh Indonesia, dan demikian membuka wawasan kita untuk memilih pemimpin yang tepat dari ketiga calon presiden ini. Pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Amat penting siapa yang kita pilih memimpin Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Orang yang kita pilih harus dapat kita percayai. Jangan kita memilih orang yang bermasalah. Jangan kita memilih orang yang pernah terlibat korupsi, yang ada masa lampau yang gelap. Apa kita mau menyerahkan kekuasaan negara ke tangan orang yang melemparkan etika ke tempat sampah? Tanpa etika yang tinggal adalah kekuasaan telanjang. Jangan kita izinkan Indonesia jatuh ke tangan orang yang hanya mencari satu kekuasaan di tangannya. Kami seluruh Civitas Akademika serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Khusus kepada segenap warga negara Indonesia, kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada pemilu 2024 yang akan datang secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya dalam kesetiaan mereka pada penegakan hak asasi manusia dan komitmen mereka menghapus praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Kalau dalam perspektif iman Kristiani, dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Dan kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik. Maka ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, muncul yang disebut nabi-nabi. Itulah yang menyerukan kebenaran, keadilan. Ketika negara tidak adil, nabi muncul menyerukan keadilan. Saya kira situasinya setiap zaman seperti itu.
Jadi kalau para akademisi itu menyerukan seruan moral, itu tanggung jawab mereka. Dan ditujukan jelas kepada institusi yang memegang kekuasaan. Dinamika seperti itu dalam sejarah selalu ada. Moga-moga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Harapannya itu. Nanti kalau tidak didengarkan, ya dalam sejarah juga jelas ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik, bahayanya adalah tumbang. Itu selalu terjadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi dimanapun akan terjadi. Oleh karena itu, kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama. Gunakanlah hak pilihmu. Semoga kita memilih pemimpin yang tepat untuk bangsa dan negara kita ini. Dengan demikian bangsa dan negara kita ini akan menjadi lebih baik. Kesejahteraan masyarakat akan lebih baik ke depannya. Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan menjaga dan melindungi bangsa dan negara kita ini.